Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom. Pada saat ini saya ingin memberikan satu materi sederhana terkait dengan dua natur Kristus. Kita percaya bahwa Yesus memiliki dua natur, sebagai Allah dan juga sebagai manusia. Kita percaya bahwa natur kealahannya itu bersifat kekal. Yang namanya Allah itu pasti kekal ya. Nah, lantas bagaimana dengan natur kemanusiaan Yesus? Apakah juga bersifat kekal? Bapak Ibu perlu diketahui, awalnya saya adalah penganut bahwa kealahan Yesus kekal, kemanusiaan Yesus juga kekal. Saya awalnya percaya yang demikian. Ya, argumentasi saya terkhusus pada bagian ini lebih ke arah filosofis, bukan ke arah biblikal. Misalnya saya bilang begini, kan kalau kealahannya kekal, seharusnya otomatis juga kemanusiaannya kekal, balance kan. Misalnya saya tuh begitu. Awalnya saya tuh pengen demikian. Tapi sekarang saya coba belajar Alkitab dan juga melihat dari beberapa penafsir atau teolog, saya tergugah hati saya. Sebenarnya saya tuh sekarang saya tidak percaya lagi bahwa natur kemanusiaan daripada Yesus itu bukan kekal, tapi itu adalah dibuat ya. Namanya dibuat, itu tidak bersifat kekal ya. Nah, jadi pada saat ini saya tuh ingin menjelaskan bahwa natur kealahannya itu kekal, namun kemanusiaannya itu tidak kekal ya. Nah, kita tahu bahwa ada juga kalangan-kalangan yang percaya bahwa kemanusiaannya juga kekal. Nah, sampai saat ini masih ada gereja yang masih menerima itu. Tetapi saya tidak perlu kasih tahu ya. Nah, adapun dasar ayat Alkitab yang ingin saya berikan, contohnya ya di dalam Galatia pasal yang keempat, ayat yang keempat di sana dikatakan, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takut kepada hukum Taurat. Dan takut kepada hukum Taurat. Di sana jelas yang lahir dari seorang perempuan, manusia pasti ya. Bahkan kalau kita melihat ke bahasa aslinya, itu lebih tepatnya yang dibuat dari seorang perempuan. Berarti ya made in world ya, bukan made in heaven ya. Artinya dia adanya kemanusiaannya itu muncul ya sejak dia ada dalam dunia ini, sejak dia lahir dari seorang perempuan. Nah, itu yang dimaksud ya. Masih banyak teks-teks yang menjadi argumen Bapak Ibu, tapi saya hanya bikin dua. Yang pertama yang itu, yang kedua yang terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-47. Di sana dikatakan manusia pertama Adam berasal dari debu, tanah yang bersifat jasmani. Manusia kedua Yesus berasal dari surga. Nah, di sini yang perlu kita ketahui adalah bahwa manusia pertama Adam, manusia kedua dikatakan Yesus. Harusnya kan kalau Yesus itu bersifat kekal, ya harusnya ya yang menjadi manusia pertama itu ya Yesus kan, bukan Adam. Nah, justru di sini yang menjadi manusia yang pertama itu ya Adam, bukan Yesus, dan Yesus manusia yang kedua. Dan ini ya harusnya kita bisa pahami ya, kalau memang Yesus kemanusiaan Yesus itu kekal, berarti Yesus itu manusia pertama, harusnya begitu, bukan Adam yang manusia pertama ya. Nah, di sini bisa kita pahami ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat juga pengakuan iman ya, seperti pengakuan iman Athanasius ya, di sana juga sebenarnya mengatakan bahwa kemanusiaan Yesus itu tidak kekal ya, dibuat. Dan juga dalam pengakuan iman Chalcedon juga bercerita bahwa kemanusiaan Yesus itu adanya ketika dia lahir dari seorang perawan. Nah, Bapak Ibu, jadi itu merupakan tanggapan dari secara biblikal yang saya anut, yang saya percaya bahwa kemanusiaan Yesus itu tidak bersifat kekal, ya tidak bersifat kekal, tapi dibuat, ya diciptakan melalui ya perawan Maria, lahirnya dari sana.
dan juga melalui pengakuan iman Athanasius dan juga pengakuan iman Chalcedon, itu mendukungnya. Nah, Bapak Ibu, kalau saya coba perhatikan pelan-pelan, kita coba telaah ya. Kelemahannya kalau kita katakan bahwa kemanusiaan Yesus itu bersifat kekal, kelemahannya itu sangat banyak, baik dari segi Alkitab tadi ya, dari segi Alkitab, kelemahannya dari segi Alkitab maupun juga dari segi naturnya itu sendiri. Kan kita tahu bahwa natur kemanusiaan Yesus itu adalah 100%, gitu, 100%. Yang namanya dikatakan manusia 100% tentu harus lahir dari manusia. Ya, harus lahir dari manusia yang sudah ada. Nah, kita ini kan saya contohnya natur saya dikatakan manusia 100%, ya karena saya lahir dari manusia. Nah, bagaimana dengan Yesus kalau dikatakan dia 100% manusia, sementara dia lahirnya itu dari surga. Kemanusiaannya itu diambil dari mana? Kan begitu. Apakah ada manusia juga di surga dan dia lahir dari sana? Namanya dikatakan manusia 100% karena dia lahir dari manusia. Kalau Yesus lahir dari made in heaven, itu kemanusiaannya 100% atau tidak? Nah, itu menjadi sedikit agak membingungkan, maksud saya. Agak membingungkan. Nah, terlepas dari semuanya itu ya, ini merupakan sebuah kontroversi yang sebenarnya tidak perlu diperdebatkan. Yang penting ya kita selama tidak mengganggu doktrin primer kita. Yang ingin saya katakan adalah ini merupakan pandangan saya. Kalau dikatakan apakah kemanusiaan Yesus bersifat kekal dan lahir dan dibuat dari surga, saya katakan saya tidak percaya demikian. Saya percaya bahwa Yesus dilahirkan dari seorang perawan Maria, dari manusia, lahir. Nah, ketika lahir itulah dia di start awal dia sebagai manusia. Namun kealahannya tidak perlu lagi diperdebatkannya, sudah dari sononya, dari surga dia adalah Allah. Yang kita diskusi di sini adalah terkait dengan kemanusiaan dia. Ini penjelasan saya, kiranya menolong, Tuhan memberkati. Shalom.